Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Habib Hidayatullah dari kelas A dengan NIM 006. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang Computer Vision Modul 6, yaitu tentang Image Stitching dan Alignment. Jadi di sini ada sekitar 20 percobaan yang akan saya coba dan praktikkan. Jadi di sini ada beberapa tujuan praktikum yang ingin kita capai, yaitu pertama, kita akan mencoba untuk memahami dan mengimplementasikan pipeline image stitching dari awal. Lalu yang kedua yaitu menggunakan OpenCV Stitcher AVI untuk panorama otomatis. Lalu yang ketiga adalah membandingkan teknik blending, yaitu filter, multiband, dan juga Poisson. Lalu yang keempat ada mengimplementasikan cylindrical dan spherical projection. Lalu yang kelima yaitu memahami tentang exposure compensation and seam finding. Lalu yang kelima yaitu membangun panorama multi-image dan real-time stitching interaktif. Sampai dengan tujuan ke-16 itu untuk mengembangkan aplikasi Panorama Maker dengan berbagai mode. Nah, jadi itulah beberapa tujuan yang ingin kita capai. Nanti bisa dilihat dari ke-16 tujuan ini. Nah, mungkin langsung aja kita mulai untuk percobaan pertama. Di sini percobaan pertama itu tentang stitching manual pipeline. Nah, ini untuk programnya. Ini ada sekitar 600 line. Nah, ini adalah untuk percobaan pertama. Jadi, program ini tuh membuat pipeline stitching gambar dari awal secara manual. Yaitu tahap pipeline meliputi mulai dari mendeteksi fitur, lalu pencocokan fitur, lalu optimasi homografi, lalu warping perspektif, sampai dengan penggabungan gambar gitu. Nah, ini kita coba jalankan. Nah, ini untuk hasilnya. Nah, jadi pada percobaan satu, yaitu pipeline stitching manual, itu ada gabungan dari shift, plan, dan juga ransak homografi gitu. Ini untuk hasilnya dari gambar kiri, gambar kanan, lalu feature mesh. Jadi kedua gambar itu nanti digabungkan gitu menjadi satu seperti ini. Oke, lanjut. Ini untuk perbandingan lower ratio test threshold, yaitu mulai dari rasio 0,6, 0,75 sampai dengan 0,9. Oke, ini untuk programnya. Lalu kita lanjut ke percobaan kedua, yaitu tentang OpenCV Stitcher API. Jadi pada program ini menggunakan fungsi CP2 Stitcher. Jadi ini untuk membuat panorama otomatis dengan pipeline lengkap bawaan dari OpenCV. Jadi nantinya Stitcher API ini dia akan menangani seluruh proses dari deteksi fitur hingga blending secara otomatis itu. Nah, ini kita coba jalankan. Nah, ini ada prosesnya ya. Di sini sudah ada. Jadi mulai dari tahap satu membuat gambar, lalu stitching mode panorama, stitching mode scan, lalu stitching dengan urutan gambar acak, lalu di sini stitching panorama indoor. Nah, nanti di sini ada pengetesan, lalu di sini ada untuk pengukuran stitching dari jumlah berdasarkan gambar tersebut. Nah, ini sudah ada hasilnya. Kita coba lihat. Nah, ini di percobaan dua, yaitu di stitcher api, ini untuk kontur panorama, mungkin di sini gambar tetap sama ya, masih menggunakan gambar Messi. Kalau kita coba yang lain. Nah, cuma di sini indoor panorama gagal. Kalau ini untuk percobaan dua itu analisis waktu. Nah, ini adalah untuk grafik dari waktunya. Oke, sudah selesai. Lalu kita lanjut ke percobaan tiga, yaitu tentang teknik blending atau perbandingan. Jadi, program ini dia akan membandingkan berbagai teknik blending yang digunakan saat menggabungkan gambar dalam image staging. Nah, jadi intinya dia akan menggambarkan transisi yang mulus pada area overlap. Kita coba jalankan. Nah, ini dapat dilihat ya. Ini ada yang bagian kanan dan kiri itu ada area blending ya. Jadi dapat dilihat di situ yang no blending dan juga upright blendingnya. Kalau ini percobaan tiga itu menggunakan zoom area atau si overlap.
Ini terlihat perbandingannya walaupun tidak terlalu spesifik. Kalau ini percobaan 3 untuk perbandingan level piramid. Oke, lanjut ke percobaan keempat, yaitu tentang multi-image panorama. Jadi program ini membuat lebar panorama itu dari 5 gambar menggunakan chain homography. Lalu gambar tengah itu yang akan dipakai adalah gambar ketiga gitu. Yang nantinya akan dijadikan sebagai referensi untuk meminimalkan distorsi. Nah, ini kita akan coba jalankan aja untuk programnya. Nah, ini juga ada beberapa langkahnya ya. Di sini sudah ada semua. Lalu di sini coba kita lihat. Nah, ini ada terlihat beberapa inputan walaupun menggunakan gambar yang sama ya. Jadi ada input satu, input 2, input 3, input 5. Ini gambar kiri gambar satu, lalu gambar 3, ini gambar 5. Ini adalah untuk perbandingan referensi kiri, tengah, dan kanan. Ini gambar kiri, ini gambar tengah, ini gambar kanan. Lalu kita lanjut ke percobaan 5, yaitu tentang cylinder projection. Nah, ini dapat dilihat untuk cylinder projection. Jadi ini ya seperti efek aja. Jadi dari gambar asli yang hanya kotak, lalu diubah menjadi beberapa bentuk. Ini ada silinder dengan parameter F yang diubah mulai dari F200 sampai dengan F1000. Dan ini untuk hasilnya, perbandingannya. Lalu ini ada untuk perbandingan stitching planar versus silinder. Jadi ini yang hanya digabungkan, ini kan kayak kurang tuh. Lalu di ini menggunakan silinder. Lalu di sini untuk kombinasi antara translasi dengan average. Lalu kita lanjut di sini juga sama menggunakan distorsi silinder mulai dari F3 sampai dengan F800. Oke, ini untuk programnya ada kurang lebih ada sekitar 700 line. Lalu kita lanjut ke percobaan 6. Nah, di sini di percobaan 6 yaitu untuk membandingkan proyeksi stitching yaitu planar, silinder versus spherical. Nah, ini untuk hasilnya. Lalu ini untuk percobaan visualisasi distorsi pada 3 proyeksi. Lalu ini untuk yang planar, spherical, seperti ini. Lalu kita lanjut ke percobaan 7. Jadi percobaan 7 ini merupakan bundle adjustment. Jadi dari program ini kita akan memahami tentang konsep efek bundle adjustment pada kualitas panorama atau multi-image. Jadi bundle adjustment ini dapat mengoptimasi parameter kamera secara global untuk meminimalkan reprojection error pada seluruh pasangan gambar. Jadi itu berbeda dengan chain homography yang mengakumulasi error. Yang kita coba jalankan. Nah, ini masih proses ya. Di sini ada tentang perbandingan chain homography versus bundle adjustment. Ini masih untuk percobaan lainnya. Nah, ini dapat dilihat di sini sudah ada untuk analisis projection error. Ini hasilnya. Lalu kita lanjut. So, masih ada. Nah, ini untuk perbedaan antara chain homography dan juga stitcher plus BA. Ini untuk zoom area alignment. Oke, sudah. Kita lanjut ke percobaan 8.
Jadi percobaan 8 ini merupakan exposure compensation. Jadi program itu dapat mengatasi perbedaan exposure antara dalam gambar, dalam panorama menggunakan gain composition. Nah, jadi akan menggunakan perbedaan brightness antar gambar yang nanti akan menyebabkan scene terlihat jelas pada panorama. Kita coba buktikan. Nah, ini kalau kita dapat lihat ya di sini dari percobaannya ini. Jadi percobaan 8 yaitu histogram sebelum dan setelah exposure composition. Nah, ini dapat dilihat ini antara sebelum ini menggunakan minnya yang berbeda. Dapat dilihat untuk grafiknya. Lalu ini untuk tanpa exposure, lalu menggunakan global gain, lalu menggunakan block base dan juga OpenCV di chart pas otomatis. Nah, ini dapat dilihat ya. Perbandingannya dapat dilihat. Ini untuk gambar sebelum dan setelah exposure composition. Oke, sudah kita lanjut ke percobaan 9. Jadi percobaan 9 ini adalah sim finding. Jadi sim finding ini merupakan nanti kita akan memahami dan membandingkan berbagai metode sim finding untuk menentukan garis pemisah optimal di area overlap pada suatu panorama. Nah, jadi sim finding ini nanti akan menentukan di mana kedua gambar akan dipotong dan digabungkan agar perbedaan antar gambar itu tidak terlihat. Jadi akan seperti memfilter lah istilahnya. Kita coba jalankan. Nah, ini kan dapat dilihat ya, di sini ada perbandingan metode sim finding-nya. Mulai dari ada Voronoi sim, lalu DFM Deep sim, lalu GraphCut sim, lalu Voronoi plus Peter Blend, lalu juga DFM Deep plus Peter Blend, dan juga GraphCut plus Peter Blend, seperti itu. Jadi terlihatlah perbedaannya. Ini untuk percobaan Cosmap versus Sim Analysis. Oke, sudah kita lanjut ke percobaan 10. Nah, jadi percobaan 10 ini merupakan sebentar. Nah, jadi percobaan 10 ini merupakan real time atau interactive stitching. Jadi program ini akan membuat aplikasi stitching interaktif menggunakan webcam atau simulasi frame video dari gambar panorama yang sudah ada. Nanti program ini akan mengimplementasikan pipeline stitching cepat menggunakan ORB atau Oriented Fast and Rotated View. Nah, itu lebih cepat dibandingkan shift skenario untuk real time. Kita coba jalankan. Nah, ini seperti masih ada problem, jadi kita skip dulu untuk lihat program ini. Lalu kita lanjut ke program 10 yaitu tentang panorama cropping dan auto crop. Jadi ini adalah teknik auto cropping untuk menghapus area hitam atau area yang tidak valid. Jadi hasil panorama stitching. Ini untuk hasilnya untuk metode auto crop. Itu mulai dari metode 1 sampai dengan metode 4. Nah, ini untuk perbedaannya dapat dilihat. Lalu di sini untuk statistik metode cropping, yaitu mulai dari perbandingan area yang hilang, lalu perbandingan waktu untuk eksekusi. Di sini dilihat waktu yang lebih lama tuh yang mob, karena dia 5 detik sendiri. Kalau yang lain itu sekitar 3 detik. Lalu untuk auto crop pada panorama indoor seperti ini. Oke, lanjut kita percobaan 12. Nah, jadi percobaan 12 ini merupakan homografi estimation dan visualisasi. Jadi program ini akan mempelajari tentang hmm, homografi secara mendalam, mulai dari estimasi, dekomposisi, dan visualisasi efek transformasi perspektif. Nah, jadi homografi ini merupakan matriks 3x3 yang memetakan titik dari satu bidang ke bidang lain dan merupakan fondasi utama dalam image stitching gitu.
Nah, ini kita coba lihat. Nah, ini untuk percobaan perbandingan ya dari gambar asli, lalu menggunakan warp Portrait EXA, lalu menggunakan titik korespondensi hijau dan merah, dan ini untuk ransaknya seperti itu. Lanjut, ini untuk 8 derajat kebebasan atau 8 dot matrix homografi. Jadi nanti ada untuk perspektif X dan Y. Lalu ini untuk hasil grafiknya antara robust homografi terhadap noise. Ini untuk plane homografi dan juga gate perspective transform. Oke, kita lanjut ke percobaan berikutnya, itu percobaan 13. Jadi percobaan 13 ini merupakan image registration atau penyelarasan gambar. Jadi pada program ini kita akan mengimplementasikan berbagai metode image registration, feature based dan juga EEC atau Ancient Correlation Coefficient berdasarkan image registration. Gitu. Kita coba jalankan. Nah ini jadi ada beberapa yang dilakukan dari gambar translated, mulai dari referensi, lalu menggunakan before alignment, lalu di sini juga ada feature base, lalu ada ECC translation, lalu ada checkboard mulai dari before, lalu feature seperti ini, lalu checkboard etc. dengan EEC affine. Jadi untuk percobaan 13 yaitu tentang image registration, yaitu gambar roket. Jadi di sini yang ini menggunakan ECC ya. Nah, ini untuk gambar yang lainnya. Lalu ini untuk image registration, gambar translated, overlay blend, dan checkboard. Lalu selanjutnya ini ada tentang image registration gambar rotate. Kalau ini untuk image registration gambar perspektif. Oke, kita lanjut ke percobaan 14 itu tentang lens supplement pyramid blending detail. Jadi pada program ini kita akan mempelajari tentang multi-band blending menggunakan Laplacian pyramid. Jadi Laplacian pyramid ini memungkinkan blending dua gambar pada frekuensi berbeda sehingga transition terlihat sangat halus. Kita coba buktikan. Nah, di sini ada terlihat ya antara level 0 sampai dengan level 4 yang dimana dipengaruhi oleh pixelnya gitu. Nah, ini kita coba lihat. Nah, ini untuk level 0 sampai 3 dengan detail frekuensi tinggi ke rendah. Lalu level 4 ini adalah residualnya. Nah, di sini untuk Laplacian pyramid blending per level. Jadi baris 1A, lalu baris 2 itu gambar B, baris 3 itu gambar yang blend. Seperti itu. Ini untuk yang blend ya. Lalu ini untuk perbandingan metode blending ya. Jadi gambar kiri itu di blending menggunakan ada yang menggunakan direct cut. Ini kan terlihat jelas ya SIM-nya. Top. Jadi pemotongan terlihat jelas di sini. Lalu ini untuk alpha blending yaitu tapi ada ghosting di mana-mana gitu, ada bayangannya. Lalu yang terakhir ada tentang Laplacian blending. Ini dapat dilihat cutting-nya tidak terlihat gitu. Walaupun memang sedikit bertumpukan gambarnya. Lalu ini ada juga pengaruh level piramid pada kualitas blending. Seperti itu. Jadi semakin tinggi levelnya, maka akan semakin halus dan juga smooth.
Lalu ini untuk Laplacian bending pada panorama stitching. Jadi ada yang panorama yang direct, ada juga panorama dengan Laplacian. Dan ini untuk hasil grafiknya dapat dilihat kualitasnya mulai dari waktu dan juga jumlah levelnya. Oke, kita lanjut ke percobaan 15. Jadi percobaan 15 ini merupakan gain computational manual. Jadi programnya mengimplementasikan exposure atau gain konvensional secara manual untuk panorama yang terdiri dari gambar dengan exposure yang berbeda-beda gitu. Karena perbedaan exposure itu dapat menyebabkan stream brightness yang terlihat jelas pada hasil yang stitching panorama. Ini kita coba lihat. Ini untuk histogram brightness sebelum dan sesudah composition. Untuk perbandingan 5 metode gain composition, mulai dari original, lalu global gain, per channel, labcom, clash, dan juga his match. Nah, ini untuk perbandingan panorama string dengan berbagai composition. Lalu ini untuk grafiknya. Oke, kita lanjut ke percobaan 16, yaitu tentang evaluasi kualitas stitching. Ini kita akan melakukan evaluasi dan juga analisis. Ini ada perbandingan dari difference map antar metode blending. Mulai dari no blend, filter, dan juga multi-band. Ini untuk histogram perbedaan pixel di area overlap. Lalu di sini ada untuk edge alignment error di area overlap. Lalu di sini ada untuk SSIM map for metode blending. Jadi yang hijau itu baik, yang merah itu jelek. Nah, ini untuk perbandingan metrik kualitas antar metode blending antara VNSR, SSIM, dan juga MAE atau Mean Absolute Error. Dan ini untuk dashboard evaluasi kualitas stitching lengkap, mulai dari no blend, visor, dan juga multi-band seperti ini. Nah, ini hasil perbandingan stitching dan zoom area seam. Ya, lanjut kita ke percobaan 17. Lalu di percobaan 17 ini ada untuk panorama loop closure. Jadi program ini akan membuat panorama 360 derajat, di mana gambar pertama dan terakhir itu saling overlap atau loop gitu. Kita lihat. Nah, ini untuk directionalnya. Dan ini untuk akumulasi error pada chain homolografi tanpa loop closure. Dan ini perbandingan yang tanpa dengan loop closure. Walaupun tidak terlihat terlalu signifikan. Dan ini untuk dengan detail area loop closure-nya. Dan ini ada perkalian panorama loop closure, percobaan 17. Oke, lanjut ke percobaan 18 itu tentang dokumen stitching. Nah, jadi pada program ini kita akan mengimplementasikan stitching untuk dokumen, yaitu tentang perspective correction, alignment berbasis kontur, dan juga penggabungan dokumen secara verbal maupun horizontal gitu. Nah, ini dapat lihat ya. Dia itu nanti akan mendeteksi sudutnya gitu. Mulai dari dokumen 1, dokumen 2, juga dokumen 3.
Dan ini untuk dokumen aslinya. Lalu ini untuk perbandingan attachment dokumen, mulai dari original, hot, sub, binary, adaptif, dan juga flash. Dan ini untuk simulasi whiteboard dengan variasi sudut kamera. Ini untuk sebelum dan sesudah. Ini untuk perbandingan 3 metode dokumen stitching. Nah, ini untuk hasilnya. Seperti itu. Oke, lanjut ini percobaan terakhir, yaitu tentang Panorama Five Plan. Jadi, Panorama Five Plan ini merupakan program yang untuk mengintegrasikan seluruh teknik yang dipelajari menjadi satu, menjadi pipeline panorama profesional yang lengkap gitu. Jadi, ini adalah gabungan dari semua percobaan yang telah kita jalankan tadi sebelumnya. Nah, ini untuk Five Plan Stage. Lalu ini untuk Five Plan Stage menggunakan 5 gambar. Lalu ini menggunakan 4 gambar. Nah, ini untuk Five Line manual versus OpenCV stitcher. Seperti ini perbedaannya. Lalu ini untuk perbandingan dari segi waktu ya. Lalu ini adalah untuk Five Line stitching. Itu mulai dari input gambar, lalu detect feature, lalu match feature, dan lalu juga ada estimate homografi, lalu akan melakukan confidence pass, lalu akan menggunakan warp image, selanjutnya akan masuk ke tahap exposure composite, lalu akan menemukan sim, lalu akan melakukan multi-band blend, lalu autoctave, dan akhirnya menggunakan menjadi output panorama. Oke, lalu ini untuk percobaan terakhir. Inilah contoh proyek untuk aplikasi panorama maker seperti ini. Jadi pada program ini merupakan program akhir atau seperti bisa dibilang seperti project for five plan dari program-program sebelumnya. Nah, ini untuk hasilnya perbandingan waktu mulai dari auto versus manual versus fast. Kalau ini perbandingan mode outdoor yang auto, manual, dan juga fast. Kalau ini untuk yang perbandingan mode indoor. Lalu ini untuk perbandingan mode wide. Lalu ini perbandingan untuk mode dokumen. Kalau itu perbandingan galeri semua panorama yang percobaannya tadi. Dan ini untuk comprehensive summary atau em, gabungan dari semuanya gitu. Rangkumannya seperti ini. Oke, lanjut. Terakhir ini adalah suatu proyek yang telah saya buat berdasarkan percobaan-percobaan sebelumnya. Di sini saya membuat tentang panoramic security kamera. Jadi untuk studi kasusnya itu ada beberapa kamera yang dijadikan menjadi satu gitu agar si security ini dapat mengecek dengan gampang. Kita coba lihat saja untuk programnya. Nah, ini ada programnya, jadi ada beberapa fitur, mulai dari start, stop, refresh, lalu mengambil gambar, merecord, sampai dengan mengatur simulasi sampai dengan FPS-nya. Kita coba jalankan.
Nah, ini contohnya di sini saya membuat 3 zona. Jadi anggaplah zona A ini untuk kamera satu, zona 2, zona B adalah kamera 2, dan zona C kamera 3. Nantinya itu akan digabungkan menjadi satu gambar seperti ini. Ada zona A, zona B, dan juga ada zona C. Nah, ini kan posisinya sekarang misalnya setelah masih aktif itu. Ini dapat dilihat waktunya, ada juga IPS. Kita coba naikkan IPS. Nah, di sini dapatkan FPS sekitar meningkat sekitar 4,89 tadi paling tinggi. Lalu kita turunkan, ini dia dapat sekitar em, 4,3 ya. Walaupun tidak signifikan memang perubahannya seperti itu. Nah, lalu juga kita bisa menyimpan gambar, misal waktu mau foto, oke sudah. Lalu misal kita mau record juga bisa seperti ini. Nanti akan dilihat di sini status recording dimulai seperti itu. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.